Sejak kejadian itu, Hiro menjadi pendiam dan mengasingkan diri dalam kamarnya atas kematian kakaknya itu. Tidak sengaja, Hiro menjatuhkan Megaport dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax, robot ciptaan kakaknya yang langsung memindai Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro pun menolak dan memaksa Baymax untuk menyusut, tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di mana tempat tidur tersebut Hiro menemukan sebuah micropod yang aktif. Lantas Hiro pun merasa aneh karena micropod sebenarnya akan tertarik dengan micropod lainnya, sementara micropod tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax pun kemudian memindai micropod tersebut untuk selanjutnya mengatakan kepada Hiro bahwa micropod ini pengen pergi ke suatu tempat. Hiro pun yang sedang asik dengan micropodnya menyuruh Baymax untuk mencari tahu sendiri kemana micropod itu akan pergi. Beberapa saat kemudian baru menyadari bahwa ternyata Baymax beneran pergi untuk mencari tahu kemana micropodnya akan pergi. Hiro pun segera mengejar Baymax hingga mereka berdua sampailah ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana Hiro menemukan seseorang telah menggandakan micropod ciptaannya dengan jumlah yang sangat banyak, dan ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seorang mengaktifkan dan mengendalikan semua micropod untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Akan tetapi polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius topeng Kabuki, dan minta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelpon dan menjemput mereka. Nah, di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi, dan sampailah di kamar Hiro ketika Baymax dimasukkan ke dalam box untuk dicas. Tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat micropodnya, Hiro tiba-tiba berasumsi bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni, melainkan rekayasa oleh orang lain yang mau mencuri micropodnya, yaitu seorang di balik topeng Kabuki. Pada akhirnya Hiro memutuskan untuk menangkap si pria bertopeng tersebut. Dengan mengendap-endap keluar, Hiro menuju garasi untuk memperbarui dan mengupgrade Baymax. Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasangkan chip petarung di tubuhnya yang telah di-download. Dikarenakan merasa Baymax sudah siap setelah training singkatnya, mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya pada waktu itu. Bermodelkan micropod sebagai penunjuk arah, Hiro dan Baymax terus mencari si topeng Kabuki. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah mobil ternyata mengikuti mereka dan tiba di sebuah dermaga pelabuhan peti kemas setelah micropodnya terlepas dari tangannya. Namun kejadian tak terduga, muncullah sebuah bayangan dari dalam laut dan dengan jelas terlihat si topeng Kabuki yang membawa jutaan micropod dan terlihat sebuah gambar burung walet. Saat Baymax akan beraksi, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran 4 temannya yang ternyata telah mengikuti Hiro dari tadi. Waktu bersamaan muncullah sosok pria bertopeng yang sudah memegang kontainer untuk menyerang mereka, membuat Hiro serta teman-temannya kaget bukan main. Disinilah apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata Baymax malah muncul dengan cara melayang dari atas langit dan mendarat tepat di atas mobil. Mereka semua pun memutuskan untuk melarikan diri dan masuk ke dalam mobil. Koko meminta penjelasan siapa dan bagaimana ini terjadi. Lantas Hiro pun memberitahu bahwa orang yang berada di balik topeng Kabuki tersebut adalah orang yang telah mencuri micropodnya dan menyebabkan kebakaran di gedung pameran. Terjadilah aksi kejar-kejaran dari sosok bertopeng Kabuki dan Hiro beserta kawan-kawannya. Namun pada situasi sedang panik, Wasabi yang saking taatnya di lalu lintas pun masih sempat menghentikan mobilnya dengan alasan lampu merah. Karena tak sabar, Koko pun akhirnya mengambil alih kemudi. Namun tak disangka ternyata ribuan micropod telah menghadangnya. Dengan nekat mereka pun menerobos micropod dan berhasil lolos. Namun sayangnya mereka semua harus tercebur ke dalam laut. Beruntung Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Lokasi kini berpindah di rumah Fred dengan keadaan basah kuyup dan kedinginan. Beruntung Baymax lagi-lagi menghangatkan mereka semua. Hiro pun kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang sempat ia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori tentang bahwa Tuan Grey adalah si topeng Kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan micropodnya.